Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta PKKMB 2021 STKIP PGRI Banjarmasin. Alhamdulillah, kalian sudah secara resmi menjadi bagian dari keluarga besar STKIP PGRI Banjarmasin. Perkenalkan, saya Hajah Rafiqah MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan program kreativitas mahasiswa dan program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Oke, next. Nah, sebagai seorang mahasiswa, tentu kalian dituntut untuk bisa aktif, tidak hanya di bangku perkuliahan, tapi juga di luar perkuliahan. Banyak kegiatan-kegiatan bermanfaat, banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang skill dan pengetahuan kalian yang mungkin tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan, tapi bisa didapatkan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan bergengsi yang diadakan oleh Ditjen Belmawa, yaitu PKM dan PKMI. Nah, yang pertama PKM dulu ya. Jadi untuk PKM atau program kreativitas mahasiswa itu merupakan sebuah program atau sebuah wadah di mana wadah ini digunakan untuk mewadahi dan mewujudkan kreativitas dari para mahasiswa dalam bentuk karya tertulis. Jadi pada kegiatan ini mahasiswa itu diminta untuk membuat proposal di mana nanti proposalnya disesuaikan dengan skema yang dipilih. Dan setelah itu kalau lolos didanai akan dilakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan skema tersebut. Kecuali nanti skema yang memang hanya bentuknya karya tulis. Nah, pada slide ini tertulis skema PKM tahun 2021. Kenapa saya tulis seperti itu? Karena memang ada perubahan atau perbedaan dari tahun sebelumnya. Misalkan yang pertama itu ada PKMR, ya PKMR itu sebelumnya adalah PKMP, yaitu PKM penelitian. Nah, kemudian ada PKMK, itu PKM kewirausahaan. Terus ada PKM PM, yang dulunya adalah PKMM, yaitu PKM pengabdian kepada masyarakat. Setelah itu ada PKMPI, yaitu PKM penerapan iptek. Ya, sebelumnya itu disebut dengan PKMT. Terus ada PKMKC, PKM Karsa Cipta, ada PKM GFK. Nah, PKM GFK ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau pada tahun sebelumnya mahasiswa yang mengajukan usulan itu harus membuat video terlebih dahulu, baru nanti direview atau dinilai. Nah, pada tahun ini sama seperti PKM yang sebelumnya, mereka diminta untuk membuat proposal terlebih dahulu, setelah lolos baru videonya dibuat. Jadi bentuknya bukan dalam bentuk karya tulis, tapi dalam bentuk video, ya. Kemudian ada PKM GT dan PKM AI. GT itu gagasan tertulis, AI ini adalah artikel ilmiah. Jadi kedua PKM ini disebut dengan PKM KT, PKM karya tulis. Sementara untuk PKMR, PKMK, PKM PM, PI, dan KC, yang 5 itu disebut dengan PKM 5 bidang. Karena pada proses usulannya, kegiatan-kegiatan dilakukan setelah nanti memang lolos untuk didanai. Oke, next. Nah, ini bidang dan muara PKM-nya. Jadi kalau untuk PKMR, KPM, PE, KC, GFK, dan GT, itu nanti bermuara pada PIMNAS. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Nasional. Jadi setelah nanti lolos didanai, ada MONEF, kalau memang sesuai dan layak untuk ikut PIMNAS, nanti hasilnya dimasukkan di e-proceeding. Nah, kalau AI yang artikel ilmiah, itu nanti muaranya ke jurnal atau e-jurnal. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita bahas masing-masing dari skema-skema PKM yang ada. Kalau PKMR, nah inti kegiatannya apa? Ya, PKMR itu adalah meneliti, melakukan penelitian. Ya, kalau PKMK itu adalah PKM kewirausahaan. Jadi inti dari kegiatannya adalah mengembangkan produk iptek sebagai komoditis usaha. Artinya memang melakukan usaha di sini, ya, ada kegiatan usaha. Terus PM itu pengabdian masyarakat. Ya, jadi kita memberikan solusi untuk
mitra, tapi mitranya yang non-profit. Non-profit itu artinya kita tidak mengambil keuntungan, ya. Contoh misalkan kita membantu pihak sekolah, atau misalkan ibu-ibu PKK, ya, atau misalkan rumah sakit seperti itu, ya. Dan hal-hal lembaga-lembaga lain yang tidak terkait dengan keuntungan, ya, tidak mengambil keuntungan. Nah, bedanya nanti dengan PI, ya, kegiatannya hampir sama, ya, penerapan iptek. Jadi kita di sini juga kegiatannya membantu masyarakat, membantu mitra, tapi yang berorientasi profit atau keuntungan. Misal kita membantu UKM-UKM agar usahanya lebih meningkat, seperti itu. Nah, kalau KC itu karsa cipta. Kita membuat suatu produk, ya, karyanya berupa karya yang bisa hasil konstruksi, atau juga boleh barang atau produk yang setengah jadi, ya, prototype istilahnya seperti itu. Nah, setelah itu ada namanya PKM GFK. Nah, jadi yang dibuat nanti, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa GFK itu membuat video. Nah, isinya itu nanti isu-isu nasional, isu-isu pembangunan berkelanjutan, SDGs, ya, Sustainable Development Goals kalau tidak salah. Nah, sementara GT dan AI ini adalah, kalau GT itu misalkan kita punya ide, ya, idenya itu konsep yang mungkin besar, yang tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu dan biaya yang sedikit. Nah, itu bisa kita tuliskan dalam bentuk gagasan tertulis. Nah, kalau AI, dia juga tertulis, menulis juga, hanya saja biasanya AI ini berupa kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik. Misalkan hasil dari PKMR, hasil penelitian dituliskan dalam bentuk laporan artikel ilmiah. Atau misalkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, boleh juga dituliskan dalam artikel ilmiah. Nah, dari semua skema-skema yang saya sebutkan tadi, memang ada beberapa yang boleh sesuai dengan bidang keilmuan, ada yang tidak. Ya, seperti yang tertulis di sana, kalau PKM R, PKM riset, ya, PKM KC itu memang harus menyesuaikan dengan bidang keilmuan. Misalkan pendidikan biologi menyesuaikan dengan pendidikan biologi, pendidikan matematika, ya seperti itu. Tapi dianjurkan untuk lintas bidang, ya. Kalian boleh bekerja sama tidak hanya dalam satu prodi tapi dengan prodi yang lain, tapi syaratnya harus dalam satu perguruan tinggi atau universitas. Nah, dalam setiap skema ini masing-masing itu bisa dikerjakan secara berkelompok. Jadi usulannya itu berkelompok 3-5 orang. Jadi jangan khawatir, ya, nanti juga akan dibimbing oleh satu dosen pembimbing. Kemudian, nah, keuntungannya kalian kalau lolos nanti dana yang diperoleh itu dari 5-10 juta, ya, cukup besar, ya. Kemudian untuk karya tulis, karena dia tidak melakukan kegiatan setelah nanti lolos, dia mendapatkan insentif sebesar 3 juta rupiah. Ya. Oke, next. Nah, ini klasterisasi bidang PKM, jadi banyaknya proposal yang bisa lolos, yang didanai pada suatu perguruan tinggi, itu ada klasternya. Alhamdulillah kita STKEP PGRI Banjarmasin itu masuk pada klaster 4, di mana kesempatan kita untuk mendapatkan dana itu sebanyak 120 proposal untuk PKM 5 bidang, kemudian PKM AI, GT, dan GFK itu masing-masing 18 proposal. Kalau dilihat dari jumlahnya, ini sebenarnya cukup besar untuk kampus kita. Hanya saja setiap tahunnya biasanya kami kesulitan untuk menemukan proposal yang layak untuk diupload yang sesuai dengan jumlah ini. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang, mahasiswa baru di sini bisa semangat, bisa aktif untuk ikut program PKM ini, ya, sehingga kesempatan kita ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Oke, terus? Nah, terus kalau misalkan ada pertanyaan, bagaimana cara mengusulkan proposalnya?
Nah, ini pertama, mahasiswa bisa membuat tim dulu ya, 3-5 orang tadi, kemudian membuat proposalnya didampingi oleh dosen pembimbing. Untuk dosen pembimbing nanti bisa ditentukan di program studi, bisa ditanyakan apakah memilih sendiri atau program studi yang memilih. Kemudian, nah, di dalam perguruan tinggi biasanya ada yang namanya operator PT. Operator PT ini yang nanti akan membuatkan kalian username, password, dan username untuk kalian masuk di akun Simbel Mawar. Nanti akun tersebut yang menjadi akun kalian untuk mengupload segala macam kelengkapan proposal dan juga nanti kelengkapan laporan-laporan jika kalian lolos. Ya, jadi nanti setelah ada evaluasi internal, tugas operator PT adalah mengunggah berita acara. Nah, mahasiswa kalau nanti sudah dapat username dan passwordnya, maka kalian diminta untuk mengunggah kelengkapan proposal, misalkan identitas diri, identitas dosen pendamping, kemudian juga lembar pengesahan, ya nanti diupload sesuai dengan form yang ada di sana, kemudian juga mengupload isi proposal utamanya. Ya, jadi disesuaikan saja dengan pedoman semuanya. Setelah itu, langkah selanjutnya kalau sudah lengkap, baru nanti divalidasi oleh dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing PKM itu juga memiliki akun sendiri. Di sana beliau dapat mengontrol segala bentuk pekerjaan kalian, apakah sudah diupload atau belum, lengkap atau belum. Ya, kalau sudah validasi, nanti juga disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, secara online juga, jadi punya akun tersendiri juga yang biasanya dilakukan oleh Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan. Nah, kalau sudah semuanya, maka kalian tunggu, berdoa, dinilai usulannya, mudah-mudahan lolos dalam tahap review. Oke, next. Nah, ini alur secara umum, jadi proposal PKM yang kalian kumpulkan itu akan diseleksi secara nasional. Kalau memang lolos, nanti akan didanai sesuai dengan RAB yang dicanangkan dan yang disetujui oleh reviewer. Nanti ada monitoring dan evaluasi, ya ada MONEV. Nanti pada saat MONEV, biasanya akan dinilai lagi oleh reviewer apakah kelompok yang lolos pada seleksi PKM yang lolos didanai itu bisa layak masuk timnas atau tidak. Next. Apa saja yang dinilai? Nah, ini dia. Jadi, kalau untuk aspek penilaiannya ada administratif dan substansi. Nah, yang awal dulu, administratif dulu. Jadi, sesuaikan semuanya dengan pedoman. Misalkan di pedoman harus menggunakan Times New Roman, penulisan proposalnya gunakan Times New Roman. Misalkan marginnya 334, ya misalnya. Sesuaikan semuanya. Karena di Jenbel Mawar sendiri membuat program ini selain untuk meningkatkan atau mewadahi kreativitas mahasiswa, Jenbel Mawar juga berharap mahasiswa bisa taat dengan aturan. Jadi ada aturan-aturan yang memang sangat diperhatikan oleh para reviewer. Kalau administratifnya sudah beres, lolos, baru nanti mereka akan mereview isinya. Jadi kalau administratifnya berantakan, biasanya langsung proposal itu dilempar, artinya tidak lagi masuk dalam penilaian substansi atau isinya. Oke. Terus, nah ini ada beberapa contoh judul PKM. Nah, 3 pertama, yang paling atas yang warna merah itu adalah proposal lolos didanai dari SDKIP PGRI Banjarmasin. Ya, yang pertama itu yang terbaru tahun kemarin 2020, ini kalau tidak salah dari Pendidikan Matematika. Judulnya adalah Teh Daun Binahong 1001 Manfaat untuk Segala Penyakit dan Masalah Kulit. Nah, ini skema yang mereka ambil adalah PKMK, yaitu kewirausahaan. Yang kedua ada Pandu Norpangestu itu tahun 2019, ya, dengan judul Lemari Meja Lipat. Jadi untuk lemari ini mereka mengambil skema PKM KC, Karsa Cipta. Jadi membuat produk dalam bentuk lemari meja lipat. Nah, yang sebelumnya lagi ada Mariana, ini dari Pendidikan Teknologi Informasi. Ya, kalau yang sebelumnya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yang ini Pendidikan Teknologi Informasi dengan judul Sistem Informasi Geografi Binatang Bekantan atau Sigap Bekantan.
Nah, waktu Mariana lolos, itu sebenarnya namanya PKMPE, ya. Jadi penelitian eksakta, tapi kalau ini saya ganti jadi RE karena sudah berubah skemanya. Nah, selanjutnya ada beberapa, ada yang RE juga. Kalau RSH itu sosial humaniora. Jadi nanti untuk PKM penelitian itu terbagi dua, ada yang eksakta dan ada yang sosial humaniora, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Ya, nanti disesuaikan saja. Itu kalau yang nomor 7, misalkan ada KC juga, judulnya adalah buku bicara energi matahari untuk pembelajaran siswa di daerah 3T. Oke, selanjutnya. Oke, tadi juga ada beberapa judul ya sebelumnya tadi, judul-judul PKM selain yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk mendaftarnya bagaimana? Nah, segala informasi terkait dengan jadwal maupun nanti panduan itu bisa kalian akses di websitenya, itu tertulis di paling bawah, simbelmawa.kemdikbud.go.id. Ya, atau kalau ada pertanyaan bisa kirim ke surel.pkm.dikti@kemdikbud.go.id. Di sana juga ada beberapa WhatsApp adminnya yang bisa dihubungi. Nah, biasanya program ini dibuka di semester ganjil seperti ini. Jadi nanti antara bulan September, Oktober kalau tidak berubah ya. Kalau yang tahun kemarin memang ada pergeseran karena mungkin pandemi sehingga pelaksanaan PKM pada yang sebelumnya itu tertunda. Nah, kalau untuk semester ini mungkin bisa disiapkan, silahkan dari awal kalian bisa diskusi dengan dosen atau dengan Kaprodi atau dengan bagian kemahasiswaan bagaimana membuat tim, bagaimana membuat proposal PKM ini agar nanti pada saat pendaftaran dimulai itu kalian sudah siap proposalnya. Oke, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya banyak sekali. Ya, terus, nah ini pertama kalian tentunya bisa berlatih menulis karya tulis ya. Nanti dalam perkuliahan akan selalu melakukan penulisan, tentu kalian akan ada beberapa tugas yang mungkin berkaitan dengan karya tulis. Nanti pada saat di akhir perkuliahan pun, ya, tugas semester akhir kalian juga diminta untuk membuat skripsi, di mana di sana juga membuat karya tulis. Nah, dari awal kalau sudah pintar menulis, maka nanti akan mudah nanti skripsinya. Kalian juga bisa menambah relasi ketika lolos PIMNAS ya, akan banyak ketemu dengan teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia karena memang ini adalah ajang bergengsi. Kemudian ya, untungnya adalah kalian mendapatkan dana, di mana lagi kalian mendapatkan uang secara cuma-cuma untuk kegiatan ya. Kalau bukan di kegiatan ini, kalian juga bisa lebih dekat dengan dosen ya, dengan dosen pembimbing khususnya dapat lebih intens. Itu juga hal yang menguntungkan karena kalian bisa banyak bertukar pikiran dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, nah tadi kita bicara tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, selain itu Ditjen Belmawa juga membuka program yang berkaitan dengan kewirausahaan ya. Oke. Sebenarnya program kewirausahaan untuk mahasiswa ini sudah sejak lama, kalau tidak salah tahun 2009 ya, dan selalu ada setiap tahunnya juga. Tapi karena 2 tahun terakhir Kemdikbud sedang mencanangkan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka program kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau PKMI istilahnya itu langsung dikaitkan dengan program wirausaha dari program MBKM-nya Kemdikbud. Jadi mulai semester kemarin kalau tidak salah itu sudah ada konversi SKS untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu apa saja? Di workshop kewirausahaan mahasiswa Indonesia, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia atau KBMI, kemudian ada akselerasi startup mahasiswa Indonesia atau ASMI, dan pendamping wirausaha mahasiswa Indonesia atau PWMI. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 3 itu untuk mahasiswa, sementara untuk nomor 4 itu untuk dosen pendampingnya. Jadi untuk dosen pendamping mahasiswa yang lolos pada kegiatan ini. Jadi program ini juga nantinya akan mewadahi mahasiswa yang berwirausaha dan juga diberikan dana ya untuk pengembangan usahanya. Oke, next.
Nah, ini programnya. Jadi untuk workshopnya sebenarnya semua mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi bisa ikut. Nanti silahkan masuk ke laman SIM PKMI. Di sana nanti bisa ikut workshop online-nya karena memang sekarang lagi pandemi ya. Dilakukan secara daring semuanya. Nah, setelah workshop itu nanti biasanya akan dibuka registrasi dan seleksi untuk KBMI dan ASMI-nya. Ya, sementara juga diselingi dengan pelatihan-pelatihan atau pendampingan untuk dosen dan praktisi. Nanti diakhiri kalau sudah selesai ada Expo KMI dan Startup Summit 2021 ya, karena ini untuk yang 2021. Oke, selanjutnya. Nah, syaratnya apa saja? Yang jelas dia harus mahasiswa aktif dan terdaftar DPD Dikti. Kemudian, harus memiliki usaha yang sudah berjalan 6 bulan. Jadi ini bedanya dengan PKM yang kewirausahaan tadi. Kalau PKM kewirausahaan itu memang membuka usaha dari awal, ya. Kalau ini untuk yang usahanya sudah berjalan. Dan juga usahanya ini per kelompok antara 3 sampai 5 mahasiswa. Kemudian boleh pengusulnya itu dari berbagai program studi selama 1 perguruan tinggi, hampir sama dengan PKM tadi ya syarat-syaratnya. Nah, kalau tidak salah dalam 1 perguruan tinggi itu maksimal 20 pengusul, di mana 1 orang pengusul hanya dapat mengajukan 1 usulan saja. Oke. Terus, nah, jadi kalau KBMI ini memang sebelumnya juga pernah berganti nama ya. Kalau sekarang kan kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, dulu pernah juga kegiatan bisnis manajemen Indonesia. Sebenarnya tujuannya sama saja, yaitu untuk mengembangkan wirausaha yang sudah dijalankan oleh mahasiswa. Tapi syaratnya KBMI ini adalah usaha-usaha yang non-digital. Ya, nanti untuk yang digitalnya itu ada di ASMI, jadi itu perbedaannya. Barang yang atau usaha yang diusulkan itu bisa dalam bentuk makanan, ya, minuman, atau industri kreatif, jasa dan perdagangan, dan lain sebagainya. Nanti bisa semuanya dilihat di panduan dari laman SIM PKMI. Nah, ini pengajuannya, ini untuk 2021, sebenarnya kita sudah terlewat ya, nanti kita siapkan untuk tahun 2022. Jadi sama seperti PKM, PKMI juga perlu operator. Nanti silahkan minta ke operator bagaimana untuk mendapatkan username dan password untuk login ke SIM PKMI-nya. Oke. Next. Nah, kalau tadi KBMI, nah kalau sekarang ASMI ini akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Kalau tidak salah kan startup ini sudah mengalami pergeseran makna ya, jadi startup itu lebih kepada usaha atau rintisan bisnis yang berbasis digital. Jadi fondasi utamanya itu adalah website atau aplikasi seperti Gojek, ya, Traveloka atau Lazada, ya, Grab. Nah, Shopee juga termasuk ya seperti itu. Nah, hampir sama sebenarnya syaratnya, yang jelas dia mahasiswa aktif, berkelompok 3-5 orang, memiliki startup, ya tentunya karena memang ini untuk startup mahasiswa yang juga minimal berjalan minimal 6 bulan. Ya, dia memiliki website atau aplikasi yang bisa tracknya bisa di-download atau dilihat. Dan terakhir memiliki pitch deck. Pitch deck ini kalau tidak salah itu adalah semacam presentasi ya, presentasi rintisan usaha yang gambarannya sesuai dengan format yang telah ditentukan. Oke. Setelah ini ada, nah ini pitch deck-nya bisa dilihat. Jadi usulan usahanya dalam bentuk seperti ini kalau untuk startup mahasiswa Indonesia, akselerasi startup mahasiswa Indonesia. Oke, next. Nah, untuk mendaftarnya tadi, untuk keperluan segala macam informasi tentang KBMI, ASMI, ya, program kewirausahaan mahasiswa Indonesia itu bisa dilihat di simpkmi.kemdikbud.go.id. Ya, semua panduan ada di sana. Untuk pendampingan pun nanti juga karena pendampingan dari dosen itu juga perlu didampingi atau masuk dalam pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia, maka nanti bisa diatur melalui program studi atau bagian kemahasiswaan. Oke, sebelumnya saya punya sebuah pantun untuk para mahasiswa.
Burung dara, burung kenari, kakinya luka, terkena landak. Ayo semua mahasiswa ikut PKM dan PKMI, kegiatan bermanfaat, untungnya banyak. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.